ini nggak tahu. Oke. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya kurang pede kalau mau mimpin nggak doa dulu. Saya berdoa dulu ya. Yuk mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh saling berbagi cerita, berbagi keadaan kami, dan berbagi firman Tuhan, apa yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami mengiring Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, dan biarlah kesempatan hari ini kami semua termasuk hamba-Mu ini pun juga boleh diberkati oleh Tuhan melalui setiap percakapan yang boleh terjadi bersama-sama dengan Tuhan dan juga umat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon agar Roh-Mu yang kudus menaungi kami dengan hikmat dari Tuhan saja, sehingga pikiran kami Engkau tuntun, bibir lidah kami juga Engkau kuasai, hati kami Engkau arahkan agar kami sungguh mengucapkan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong hamba-Mu yang tidak layak ini untuk dapat menyampaikan sabda-Mu dan juga untuk seturut dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Wah, saya betul-betul salut sama Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita GKI Pengadilan mengadakan doa pagi jam 7 pagi, dan jam 7 pagi yang sudah siap berdoa 44 orang. Wah, itu luar biasa. Itu tidak mungkin terjadi, bukan tidak mungkin, belum terjadi di gereja kami, begitu ya. Bukan tidak mungkin, tapi belum terjadi di gereja kami. Dan saya mau sharing Bapak Ibu. Saya dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Wah, ngapak-ngapak kayak kie ya. Ya, bahasanya bahasa ngapak lah ya. Nek orang ngapak orang kepenak cere. Nah, saya sebetulnya satu alumni dengan Pak Galvin, calon pendeta Bapak Ibu. Saya berasal dari satu alumni yang sama, STT Jakarta, dan saya sudah menjadi pendeta di GKI Gatot Subroto ini mungkin sekitar 14 tahun kelihatannya, 14 13. Saya sudah nggak ngitung lagi dah, lupa deh gitu ya. Punya istri satu, puji Tuhan, dan punya anak satu, ya, umur 9 tahun. Ya, umur 9 tahun. Nah, Bapak Ibu, eh, di gereja kami, doa paginya itu hari Selasa dan Kamis saja. Biasanya kami berdoa setiap Selasa dan Kamis sebelum pandemi ya, itu jam 5:30 pagi. Dan yang hadir ya tidak lebih dari 10 jari ini. Do re mi fa sol la si do gitu ya, kira-kira kayak begitu aja udah. Yang namanya berdoa itu aduh udah kayak begitu. Nah, pada waktu masa pandemi kemudian doa pagi itu diubah menjadi rekaman gitu ceritanya. Lalu waktu itu sudah lama, sebetulnya beberapa bulan yang lalu kali ya. Ya mungkin sudah lama lah, mungkin di sekitar awal tahun ini begitu. Saya diminta untuk melayani doa pagi di GKI Pengadilan dengan Zoom gitu. Wah, saya jadi tiba-tiba terinspirasi gitu ya. Roh Kudus membisikkan hati pada saya. Wah gitu ya. Kenapa Don kamu nggak bikin begitu kayak di GKI Pengadilan itu, kayak di GKI Gatot Subroto, untuk GKI Gatot Subroto. Nah, sejak itulah saya menginisiasikan supaya ada doa pagi secara Zoom meeting. Yang dilakukan juga sama pada hari Sabtu ini, saat ini jam 7:30. Ini mereka sedang GKI Gatot Subroto sedang mulai. Nah, saya berterima kasih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu Persekutuan Doa Syafaat GKI Pengadilan telah menginspirasi saya gitu ya untuk membuat persekutuan doa di GKI Gatot Subroto secara Zoom gitu ya. Nah, terima kasih untuk inspirasinya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama akan merenungi sebuah tema, saya tidak dapat berdoa. Nah, saya tidak dapat berdoa gitu, atau nyong rateyeng berdoa kalau bahasa ngapaknya gitu ya, nyong rateyeng berdoa begitu. Nah,
Firman Tuhan terambil dua ayat dari Roma 8 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berjumpa atau bertemu dengan orang yang kalau disuruh berdoa itu nggak mau gitu? Apalagi berdoa di depan banyak orang begitu. Ada satu anggota jemaat gitu. Kalau pas lagi kita kumpul untuk doa makan aja, misalnya pas lagi kumpul persiapan sekolah minggu, ya padahal dia guru sekolah minggu. Lagi persiapan guru sekolah minggu, lagi doa sekolah minggu, terus ayo ibu ini berdoa ya gitu. Wah itu dia bisa pucat pasi itu Bapak Ibu. Waduh, jangan saya lah Pak Pendeta, aku gak mau lah Pak Pendeta. Saya suruh ngajar aja enggak apa-apa, tapi kalau saya suruh berdoa janganlah Pak Pendeta. Loh, kenapa? Saya kan nggak tahu gitu ya. Kenapa kok nggak boleh gitu? Nah itu dia bisa bilang begini loh Bapak Ibu. Nyong kalau disuruh berdoa kami totolan gitu. Kami totolan itu kalau dalam bahasa Purwokertonya itu kalau bahasa Indonesia apa? Ndredeg. Dengkulnya itu bergetar gitu. Gitu gemetar gitu. Loh, kok kenapa begitu ya? Disuruh doa aja sampai ndredegnya nggak karu-karuan. Ada banyak alasan orang nggak mau berdoa Bapak Ibu. Ya, mungkin salah satunya adalah saya nggak bisa berdoa. Kenapa? Saya takut berhadapan dengan orang banyak. Aduh, aku takut nih kalau saya harus berhadapan dengan orang banyak. Lalu kemudian, aduh, saya kalau memilih kata-kata untuk berdoa itu nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya disuruh doa makan tuh ya, Tuhan, saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Udah selesai gitu. Nggak bisa loh kayak bapak itu atau ibu itu gitu loh. Duh Tuhan yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang pada hari ini nyata dalam sepiring makanan. Engkau mengirim petani-petani untuk gitu, dari petaninya, peternaknya, dari tukang sayurnya, semuanya gitu didoain. Sehingga untuk makan aja mungkin bisa menghabiskan setengah jam untuk berdoa begitu ya, untuk doa makan begitu ya. Nggak bisa memilih kata-kata begitu. Ada juga yang trauma berdoa Bapak Ibu. ini kacau banget ini ya, trauma berdoa begitu. Kenapa trauma berdoa? Karena merasa apa yang dia doakan nggak manjur. Bahkan jangankan manjur, justru yang terjadi sebaliknya. Ada orang sakit, kita perlawatan, datang bapak-bapak ini misalnya. Pak, ayo doakan orangnya yang lagi sakit. Aduh, Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta. Jangan sekali-sekali saya disuruh untuk berdoa mendoakan orang sakit. Kenapa sih, Pak? Sepanjang kehidupan saya mendoakan orang sakit, orangnya mati, Pak Pendeta. Jadi jangan sekali-kali untuk doakan saya disuruh berdoa. Saya justru terjadi sebaliknya. Jadi ada orang yang trauma begitu. Nggak maulah berdoa. Saya nunut doa aja deh. Saya nebeng doa aja gitu. Saya nggak berani kalau saya disuruh berdoa. Nanti mau kenapa-napa terjadi sebaliknya bahaya gitu. Nah, tapi ada juga yang wah ini yang kacaunya ini yang bukan kacau ya. Tapi ini lebih yang memprihatinkan karena dia merasa bahwa dirinya tidak layak. Aduh, saya kok berdoa kepada Tuhan ya Bapak Pendeta, Tuhan yang Maha Suci itu saya datang kepadanya dan saya berdoa kepadanya. Saya minta semua apa yang Tuhan yang saya inginkan. Kok kayaknya kok saya ngelunjak ya Pak Pendeta gitu.
Padahal kemarin aja barusan sebelum saya berdoa saya melakukan dosa. Habis melakukan dosa saya minta. Kan kurang ajar gitu. Jadi merasa diri tidak layak. Nah, mari kita kembali ke ayat 26 dan 27 tadi dalam Roma 8 tadi Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Paulus tentang berdoa? Ada banyak hal yang menarik. Yang pertama adalah ternyata Bapak Ibu, semua kita itu lemah. Semua kita itu tidak bisa berdoa. Ini menarik ya. Paulus menyatakan, tidak ada orang yang bisa berdoa. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita semua jatuh dalam dosa. Kenapa kita berdoa? Karena kita berdosa. Jadi justru harus ada mindset. Kalau ada orang yang punya mindset, aduh saya kurang suci untuk datang kepada Tuhan, begitu ya. Saya nggak bisa nih kalau saya datang kepada Tuhan, saya nggak bisa berdoa. Karena apa? Saya tidak layak nih, saya berdosa. Justru karena kita berdosalah kita berdoa. Karena kita berdoa itu bukan karena kita layak. Kita berdoa itu bukan karena kita pantas. Kita berdoa itu bukan karena kita tidak berdosa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita berdoa karena kita rapuh. Kita berdoa karena kita berdosa. Kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Semua kita berdosa. Karena itu berdoa. Ya. Itu permainan kata yang asik ya, berdosa, berdoa, gitu kan ya. Jadi karena kita itu lemah, karena kita itu rapuh, karena kita ini adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa, disitulah kita membutuhkan datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Pada prinsipnya, Paulus di dalam Roma 8 ayat 26 mengatakan tidak ada orang yang dapat berdoa. Kalau dikatakan bahwa memang saya tidak bisa berdoa Pak Pendeta, memang semua orang tidak bisa berdoa. Ya, dan itu jelas cetoelo-elo gitu kalau bahasa Purwokerto bilang. Roma 8 ayat 26. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Itu sudah jelas sekali. Jangankan kita, Paulus sendiri pun menyatakan dia tidak tahu bagaimana harus kita berdoa. Gimana sih seharusnya kita berdoa? Banyak teori tentang doa. Doa itu nggak cuma minta. Doa itu ada strukturnya. Ini ada teori yang seperti yang mengatakan bahwa doa itu punya struktur. Struktur yang pertama harus address-nya, alamatnya kudu jelas. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Loh kenapa? Kalau nggak jelas nanti doanya bisa nyasar. Nanti kalau doanya kesasar, nggak dijawab Tuhan. Salah satu alasan kenapa doa nggak dijawab Tuhan adalah karena address-nya nggak jelas. Alamatnya nggak jelas. Itu menurut teori yang lain ya. Ya saya sih nggak terlalu setuju dengan teori itu sebetulnya. Karena masa iya sih kalau kita nggak mengadreskan itu kemudian Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa kita. Tuhan saya kan udah minta. Kapan lu minta? Lah kemarin doa waktu tadi pagi waktu sama teman-teman di PDS kan saya sudah minta. Iya waktu itu nggak diadres ke gua sih kata Tuhan. Jadi nggak dibales. Ya apa iya sih Tuhan nggak karena alamatnya nggak jelas terus nggak dibales sama Tuhan gitu ya. Ya ada orang yang mengajarkan alamat doa harus jelas. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Jelas tuh alamatnya. Doanya ditujukan kepada siapa? Kepada Bapa. Bapaknya di mana? Di sorga. Jadi ditujukannya dengan jelas. Nah, seperti itu. Tapi saya tidak terlalu setuju dengan pemahaman seperti itu. Begitu ya. Dia tahu apa yang ya, ada alasannya. Nanti alasannya kenapa di slide-slide berikutnya kita akan lihat. Jadi Paulus sendiri mengatakan bahwa kita memang tidak bisa berdoa. Itu udah jelas gitu. Apa alasannya? Salah satu alasannya adalah kita tidak tahu apa yang kita inginkan, Bapak Ibu.
Kita tidak tahu apa yang kita minta. Ya. Seringkali kita sebagai orang Kristen menyalahartikan atau menyalahtafsirkan perkataan Tuhan Yesus dengan mengatakan, apapun yang kamu minta di dalam namaku. Misalnya kita kutip misalnya dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 misalnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wih, enak banget kan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya tuh sudah minta loh sama Tuhan supaya saya lebih kaya daripada Bill Gates. Kenapa sampai sekarang Tuhan gak balas-balas doa saya? Kata Tuhan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja. Nggak usah kaya kayak Bill Gates. Saya sudah berdoa supaya badan saya kayak Aderai aja. Jadinya kayak Teletubbies terus. Kenapa kok Tuhan nggak menjawab doa saya? Saya sudah minta dalam nama Tuhan. Udah gitu, ada lagi ayat yang mengatakan, karena kamu lupa. Lupa apa? Lupa tuh ayatnya ada lagi dalam kitab Yohanes. Di dalam namaku. Ya mungkin kamu doa nggak pakai dalam nama Yesus. Jadi nggak dibalas-balas, nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Lupa Bapak Ibu bahwa ayat itu tidak sepenggal satu ayat saja. Ada lanjutannya. Di ayatnya yang ke-8. Kalau stop sampai ayat yang ke-7, apa saja yang kamu minta di apa yang kamu kehendaki diminta dikabulkan Tuhan. Waduh, memang enak stop sampai ayat 7. Tapi ayat 8 bilang apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Minta apa saja yang kamu kehendaki supaya kamu bisa berbuah banyak. Supaya kamu dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Bukan kemudian di dalam nama Yesus itu dijadikan sebagai kalimat mantra gitu. Seperti apa itu Zimsalabim atau apapun itu gitu. Yang kemudian ketika dimateraikan di dalam nama Yesus, kemudian akhirnya apa? Akhirnya pasti Tuhan kabulkan. Berarti Tuhan bisa disogok dong. Ya, wah saya mau selingkuh nih, selingkuh yang aman lah. Bosen sama istri saya. Dalam nama Yesus perselingkuhan saya sukses. Ya nggak bisa ya, walaupun dalam nama Yesus gimana sih ya? Gitu ya. Nggak boleh kayak begitu. Saya pernah punya pengalaman itu Bapak Ibu. Bukan pengalaman selingkuh ya, bukan gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman, saya punya di Gatot Subroto punya pos jemaat Kemutuklor. Itu di Baturaden. Tempat wisata. Memang pos jemaat itu ditujukan untuk tamu yang istilahnya berwisata ke sana dan ingin beribadah. Nah, tempatnya itu agak nanjak gitu ya, naik gunung gitu, nanjak. Waktu itu mobil gereja yang dipinjamkan kepada saya, yang diinventariskan kepada saya belum sebagus sekarang. Mobilnya masih hijet yang jelek banget gitu ya, hijet yang lama gitu. Yang kalau jalan ada turbo di belakangnya. Ceder gitu. Kadang-kadang bikin loncat orang gitu ya. Naiklah kami ke atas pelayanan pada hari Minggu. Begitu nanjak, saya lagi nyetir dan di sebelah saya ada oma di sebelah saya gitu. Dia naik mati. Jadi lagi nanjak mati dan akhirnya mobil itu turun. Saya kan harus konsentrasi. Apa yang dilakukan oma di sebelah saya? Dia pegang setir saya, dia pegang persneling mobil saya dan dia berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mobil itu meluncur terus ke bawah karena si oma itu pegangin setirnya dan pegangin persnelengnya gitu. Saat itu saya bilang, Oma, nama Tuhan Yesus bisa mencelakakan saya kalau Oma nggak lepasin itu setir sama persnelengnya gitu. Ya, jadi bukan kemudian dalam nama Yesus semuanya bisa beres gitu. Semuanya apa ya seperti yang kita inginkan. Enggak juga.
Kenapa kita tidak bisa berdoa? Karena kita nggak ngerti apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita. Apa sih yang saya butuhkan? Saya tidak tahu. Begitu. Oleh karena itu sebetulnya di dalam entitas kita, di dalam pribadi kita ini Bapak Ibu, ada yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 356 hari setahun yang tidak berhenti mendoakan kita. Luar biasa nggak? Ya. Walaupun kita nggak ngerti nih apa yang kita minta, ternyata ada yang berkarya, bergerak, bekerja untuk terus mendoakan kita. Waktu kita tidur aja ada yang doain kita. Siapa? Istri. Duh, kasihan dong ya yang jomblo, nggak ada yang doain dong. Ya, yang jomblo nggak ada yang doain nih, yang punya yang apa? Oh, saya punya punya orang tua. Ya, emangnya yakin orang tua mendoain kamu gitu kan ya? Ternyata Bapak Ibu, selama kita hidup nafas ini, ada yang mendoakan kita. Roma 8 ayat 26, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh yang ada di dalam kita, apa itu? Ya jelas Roh Kudus. Karena di dalam Roma 8 ayat 26 juga sudah jelas tuh kata rohnya pakai R besar tuh. Ada yang terus-menerus mendoakan kita. Terus selalu mendoakan kita. Inilah yang membuat kita saat ini terkoneksi dengan Allah Bapa di sorga. Ya. Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Itu terus-menerus memberikan kepada apa yang menjadi kebutuhan kita. Ada kebutuhan-kebutuhan yang bahkan kita tidak tahu. Dan itulah di mana Roh mendoakan kita. Dan itulah Roh di mana Roh memberitahukan kepada Allah Bapa. Saya membandingkan Roma 8 ayat 26 dengan Alkitab terjemahan baru dan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dia mengatakan begini. Dengan keluhan, jadi si roh tadi itu mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu kata terjemahan barunya. Dalam kata bahasa Indonesia masa kini dikatakan dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Ini menarik sekali loh. Jadi roh itu yang ada di dalam kita mendoakan kerinduan yang begitu dalam sampai kita tuh tidak sadar bahwa kita memiliki kerinduan itu, sehingga akhirnya apa? Sehingga itulah yang diberikan kepada Allah. Ya. Saya punya, ini tafsiran saya, Bapak Ibu bisa enggak setuju, tapi saya yakin kayaknya Bapak Ibu setuju gitu ya. Setiap orang lahir di dunia ini pasti punya purpose, punya tujuan. Ya kan? Nggak mungkin Tuhan menciptakan saya, dia salah menciptakan saya. Tuhan, kenapa sih kamu kok menciptakan saya, Tuhan? Don, jujur ya Don, kata Tuhan. Waktu aku nyiptain kamu tuh, aku lagi ngantuk gitu. Lagi ngambil lempung tuh apa? Tanah liat gitu. Iseng. Terus kamu tak lepeh jadi adon deh gitu. Nah, ada Bapak Ibu. Setiap orang yang ada di dunia ini punya misi khusus yang harus dikerjakan. Itu yang menggelisahkan hati saya, Bapak Ibu. Kira-kira Tuhan, saya udah umur 41 nih. 41 apa 40 ya? Lupa saya malah. Saya sudah umur 41 nih. Purpose saya sudah saya penuhi belum ya Tuhan? Tujuan saya hidup ketika Tuhan memberikan saya kehidupan pasti dengan sebuah tujuan. Tujuan saya itu sudah saya penuhi belum Tuhan? Nah, roh yang ada di dalam diri saya ini, yang sudah ada sejak sebelum saya ada itu, Roh Kudus itu tahu tujuan saya hidup itu apa. Dan itulah si roh itulah yang mendoakan kepada Allah Bapa.
Bapa, Engkau menciptakan adon dengan tujuan ini. Kiranya Engkau memberikan adon ini, memberikan adon itu. Supaya apa yang Kau berikan itu kemudian bisa membantu adon untuk dapat menggenapi setiap tujuan yang Kau minta untuk adon lakukan. Itu sebabnya, Bapak Ibu, menurut saya, ya, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita memintanya. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia, mengerti kemauan Allah, kemauan roh itu. Jadi bahkan ketika kita tidak menyadari bahwa kita itu membutuhkan hal itu, Allah tahu kita membutuhkannya. Allah ngerti. Tanpa kita sadar memintanya, tanpa kita sadar untuk melaporkannya, bahkan mungkin kita tidak pernah memintanya sama sekali, itu diberikan sama Tuhan. Dan seringkali bukankah seringkali kita amazed, takjub sekali kepada Tuhan gitu ya. Ya ampun Tuhan, kok kamu tahu sih aku butuh ini gitu. Kok kamu ngerti sih aku butuh ini Tuhan, padahal aku sendiri nggak ngerti kalau ternyata aku butuh ini gitu. Tadi pagi saya scrolling dan saya membaca sebuah kisah yang menarik dari seorang suami istri yang kena COVID. Sepasang suami istri yang baru menikah, Bapak Ibu. Dia awalnya marah sama Tuhan. Gitu. Awalnya marah sama Tuhan. Kenapa kok sang istri yang baru menikah ini dan suaminya sudah bersuka cita karena sebentar lagi ada momongan begitu, dan ternyata kok keguguran gitu. Kenapa kok keguguran? Wah, kecewa sekali, marah sekali. Kenapa kok bisa keguguran? Padahal sudah dinanti-nantikan. Nggak jauh beberapa lama bulan kemudian setelah keguguran dan kemudian mencoba untuk mengerti maksud Tuhan itu, dengan keguguran itu dia kena COVID. Setelah itu dia kesaksian. Ya ampun, ternyata Tuhan tahu ya apa yang saya butuhkan ya. Saya nggak bisa bayangin kalau janin saya jadi pada saat itu dan saya kena COVID, karena COVID-nya udah gila-gilaan saat ini. Apa yang akan terjadi pada saya dan janin saya ya pada saat itu? Wah, nggak bisa bayangin. Ya mintanya sih hamil dan nggak kena COVID gitu kan. Namanya manusia ya, semuanya yang baik diminta semua gitu kan ya. Tapi dia bisa berefleksi bahwa ternyata, oh Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Tuhan ngerti betul apa yang kita butuhkan. Dan apa sih sebetulnya yang kita butuhkan? Nah, menariknya Bapak Ibu, dalam Roma 8 ayat 27 itu mengatakan, roh itu memohon kepada Allah untuk kita, umat Allah ini, sesuai dengan kemauan Allah. Tadi yang saya katakan, kerinduan-kerinduan yang terpendam, yang kita tidak tahu, yang ternyata itu sesuai dengan rancangan Allah bagi kita, misi Allah untuk kita. Ya, roh itu memohon kepada Allah sesuai dengan kemauan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, jawaban doa ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Kenapa jawaban doa ya, tidak, dan tunggu? Itu bukan karena supaya untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Tapi menurut saya yang utama dan terutama adalah apakah itu sesuai dengan rancangannya apa tidak. Sehingga doa yang dikabulkan adalah doa yang permintaan kita itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau itu sesuai dengan rancangan Tuhan dan itu pas pada waktu Tuhan, ya sudah pasti jawabannya iya. Atau ketika kita memintanya dan ini sesuai dengan rancangan Tuhan, tapi belum waktunya, ya Tuhan bilang tunggu. Kalau ternyata ini tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, ya bukan itu berarti tidak bisa. Ya. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan itu bukan berarti kemudian kita sedang memerintahkan Tuhan mengabulkan permintaan kita. Bukan.
Yang terjadi justru sebaliknya, kita mengadjust, menyesuaikan. Apakah permintaan saya ini sesuai dengan rancanganmu ya Tuhan? Apa rancanganmu untuk kami? Kira-kira sesuai nggak dengan rancangan? Kalau saya Tuhan mau jadikan lebih kaya daripada Bill Gates, kira-kira rancangan saya sesuai nggak dengan rancangan Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan tahu bahwa saya ini adalah orang yang justru nggak bisa kaya raya sekaya Bill Gates. Nanti kalau saya kaya raya sekaya Bill Gates, bahkan lebih kaya daripada Bill Gates, saya bisa justru melupakan Tuhan, meninggalkan keluarga. Itu bukan rancangan Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu siapa saya, dan Dia yang tahu rancangan apa yang Tuhan mau bagi saya lakukan. Itulah yang kemudian kita tahu bahwa doa yang dikabulkan adalah permintaan yang sesuai dengan rancangannya. Loh Pak, kalau Tuhan udah tahu apa yang kita mau inginkan. Loh Pak, kalau Tuhan itu udah ngerti apa yang seharusnya kita butuhkan. Terus pertanyaan besarnya adalah, buat apa dong kita berdoa? Ya udah diem aja, kan Tuhan juga udah ngerti. Ya udah diem aja, kan roh yang ada di dalam kita waktu tidur aja roh itu juga berdoa buat kita. Ini buat apa itu semua? Ya udah diem aja udah. Oh, semuanya juga udah dicukupkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang saya suka sekali tentang doa. Saya baca ilustrasi itu dari buku Doa Sangkata. Suatu ketika ada seorang petani, orang sederhana. Dia orang Kristen yang saleh. Kekurangannya adalah dia orang yang nggak bisa berdoa, Bapak Ibu. Jadi, kalau mau ngapa-ngapain, dia punya buku doa. Dia punya buku doa. Mau makan, dia cari doa untuk makan. Dia baca doa itu. Dia baca, amin. Mau tidur, cari doa mau tidur. Dia baca itu. Oh, baca, amin. Begitu. Nah, semuanya. Lagi sakit, wah, dia baca. Doa lagi sakit, amin. Suatu hari, petani itu mau ke kota. Dia membawa gerobaknya bersama sapinya, bawa barang-barang, mau menjual barang sayurannya ini ke kota. Sampai di jalan, tiba-tiba dia kena musibah. Ban pedatinya itu patah. Ban pedatinya bocor, patah, nggak bisa dipakai. Lalu kemudian dia mencari doa tambal ban. Doa untuk menambal ban. Dia cari dari depan sampai belakang. Doa buat nambal ban nggak ada. Dia bingung. Tuhan, ini nggak ada buku doa. Doa tambal ban ini nggak ada Tuhan. Gimana ini? Bagian yang, oh kalau begitu saya cari bagian yang doa dalam kesukaran. Nggak ada. Ternyata bagian itu hilang. Sobek. Waduh, dia pusing. Gimana? Masa iya saya mau doa makan di sini? Mau lagi dalam keadaan susah begini, masa iya saya mau doa makan? Terus dalam keadaan bingung, dia akhirnya berdoa begini. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan sekarang saya mau berdoa, tapi buku doa saya hilang. Nah, dengarkan saya berdoa. Dia berdoa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, terus V, W, X, Y, Z. Tuhan, itu adalah huruf-huruf yang ada di dunia ini. Sekarang Engkau rangkailah huruf-huruf itu, Kau susun sesuai dengan kebutuhan saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Selesai doanya. Lalu Tuhan di sorga bilang apa? Tidak ada doa yang sangat indah di dunia ini selain doa sang petani itu. Waduh, luar biasa ya. Doanya cuma A, B, C, D, sampai Z. Rangkailah. Artinya apa? Artinya di dalam doa itu dia pasrah berserah. Udah deh Tuhan, aku udah gak ngerti lagi dah. Udah gak ngerti lagi nih, keadaannya kayak begini. Mau minta apa, terserah sama Tuhan.
Mungkin saya salah meminta, mungkin saya salah berdoa, mungkin saya salah berkata-kata, mungkin saya salah merangkaikan kata, tapi Tuhan tidak akan pernah salah mencukupkan kebutuhan saya. Saya pasrah pada Tuhan. Seorang filsuf, tepatnya seorang teolog yang juga filsafat, yang bernama Soren Kierkegaard, dia mengatakan, prayer does not change God, but it changes him who prays. Dengan doa, kita tidak sedang menggerakkan Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan. No, bukan itu. Dengan doa, kita tidak sedang menyogok Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tetapi doa itu adalah bagaimana saya justru bisa berubah sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan inginkan dalam hidup saya. Doa itu bukan mengubah Tuhan menjadi apa yang saya mau, tapi doa itu mengubah saya menjadi apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin.